Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bapak harap semuanya sehat ya. Anak-anakku, untuk kesempatan ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan cara daring atau pelajaran jarak jauh. Namun sebelum dimulai lebih lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik mampu mengetahui Al-Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar, membaca surat Al-Falaq dengan tartil, lalu menuliskan kalimat-kalimat dalam surat Al-Falaq, dan menunjukkan hafalan Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Kita mulai pembelajaran pertama di kelas 4 semester pertama dengan tema mari belajar Quran surat Al-Falaq. Di sini ada 3 subtema pelajaran, yaitu pertama membaca, dua menghafal, dan ketiga menulis Quran surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran ini mengenai Quran surat Al-Falaq. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu apa arti Al-Falaq? Lalu apa manfaat kita membaca surat Al-Falaq? Jika ingin mengetahuinya, ikutilah ceritanya berikut ini. Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Dalam Quran surat Al-Falaq ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar selalu mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh," atau falak. Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Tuhan agar senantiasa terpelihara dari berbagai macam kejahatan. Kejahatan itu bisa dari jin, dari setan, dari hewan, maupun dari manusia. Surat Al-Falaq ini merupakan surat yang ke-113 dalam urutan Mashaf Al-Quran. Namun, dalam urutan turunnya surat Al-Quran, surat Al-Falaq ini merupakan surat yang ke-20 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dua surat yang disebutkan oleh para ulama adalah surat Al-Muwazzatain. Artinya, dua surat yang bisa dijadikan sebagai pelindung dari syaitan, dari jin, hewan-hewan buas, dan hal-hal yang bisa membahayakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Falaq ini adalah dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, ada orang Yahudi bernama Labid al-Asam yang mempunyai hati yang zalim dan mempunyai pandangan yang zalim, yang hasud. Suatu ketika Nabi sakit dengan gejala-gejala yang aneh, ya seperti terkena sihir. Ketika Nabi sedang tertidur, beliau didatangi oleh dua malaikat yang menyerupai manusia. Yang satu duduk di atas kepala Nabi, sebelah kepala Nabi, dan yang satu lagi duduk di sebelah kaki Nabi. Kedua malaikat itu memberitahukan kepada Nabi tentang apa yang sedang dialami oleh Nabi saat ini. Dan ternyata memang benar bahwa Nabi Muhammad SAW terkena sihir dari Labid al-Asam tersebut. Labid
bisa menyihir Nabi dengan cara mencuri sisir yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakan rambut Nabi yang tertinggal di sisir tersebut untuk menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun merasakan efek dari sihir-sihir ini dalam beberapa hari. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah untuk mendatangkan obat atau penangkal dari sihir tersebut. Maka Allah pun menurunkan penawar dari sihir tersebut, yaitu dengan menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kedua surat tersebut, dengan demikian sembuhlah beliau dari penyakit yang diakibatkan oleh sihir yang dikirim oleh Labid. Dan akhirnya Nabi pun sembuh dari penyakit tersebut. Anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran subtema yang pertama, yaitu membaca Quran surat Al-Falaq. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan lantunan Quran surat Al-Falaq berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, dalam membaca surat Al-Quran, terlebih dahulu diawali dengan membaca ta'awudz, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah, yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan surat yang akan kita baca dari ayat pertama sampai selanjutnya. Nah, untuk membaca surat Al-Falaq, coba kalian cermati terlebih dahulu tulisan-tulisan dari ayat-ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baca dan lafalkan ayat tersebut dengan benar secara berulang-ulang. Jika sudah mahir, kemudian yang harus diperhatikan adalah huruf-huruf yang hampir sama pelafalannya, seperti huruf sin dengan huruf shin, kemudian huruf sin, kemudian huruf dal dengan huruf zal. Perbedaannya, kalau dal itu biasa, kalau zal itu si lidah ditekan di ujung gigi depan. Untuk lebih jelasnya, supaya lidah kalian sudah terbiasa melafalkan ayat-ayat Al-Quran, coba ikuti kegiatan berikut ini. Coba lafalkan secara berulang-ulang huruf-huruf berikut ini sehingga jelas perbedaannya. Huruf yang pertama, sin, shin, sin. Kita ulang. Sin, shin, sin. Coba kalian ulang. Yang kedua huruf ha, kho. Satu kali lagi, ha, kho. Kalau huruf ha itu pelafalannya lebih lembut ya, ha, ha. Kalau kho itu lebih lebih kasar, seperti kita mau membuang sesuatu dari leher tenggorokan.
kha, kha. Itu coba kalian lakukan, kalian hafalkan. Lanjut, huruf yang ketiga yaitu huruf zal dengan huruf dal. Zal, dal. Kalau zal itu ada nafas yang keluar, kalau dal itu tersendat. Da, da, za, za, da. Jelas berbeda ya. Coba kalian lafalkan. Ya Nabi Allah, pelita hatiku. Ya, kita lanjut. Terus yang keempat ada huruf a dengan huruf a. A, 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 a. Nah, berbeda. Makhrajnya juga berbeda ya. A jelas di tenggorokan. A itu di pangkal tenggorokan. Kalau bahasa Sundanya kelak-kelakan. Coba kalian hafalkan. A, 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 a. Ya, kita lanjut. Yang kelima, huruf ghin. Huruf ghin. Ghin dengan ko. Ya. Ghin ko. Go, go, ko. Go, ko. Bukan go, tapi go, go. Ada napas keluar. Go, ko. Ghairil maghdubi, bukan ghairil maghdubi. Itu salah. Terus ko, ko. Dilanjut. Yang terakhir ada huruf fa sama huruf ko. Coba fa, ko. Fa, ko. Nah, seperti itu ya. Untuk lebih supaya kalian lebih terbiasa, coba kalian di rumah lafalkan huruf-huruf tersebut, karena itu yang sering muncul dan sering keliru ya. Kalian minta ayah atau ibumu mendengarkan huruf yang kamu lafalkan. Jika sudah mahir ya, barulah kalian lanjut ke huruf-huruf yang berikutnya seperti ro, zai, bod, zo, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke subtema berikutnya, yaitu menghafal Quran surat Al-Falaq. Anak-anakku, mengapa kita harus menghafal Quran surat Al-Falaq? Hafalan Quran surat Al-Falaq bisa digunakan dalam sholat. Kamu dapat membacanya setelah membaca bacaan surat Al-Fatihah. Bagaimana cara menghafal Quran surat Al-Falaq? Caranya mudah, yaitu dengan melafalkan secara berulang-ulang sehingga kalian bisa hafal, atau dengan cara mendengarkan pelafalan secara berulang-ulang dengan mendengarkan pelafalan orang lain, atau melalui audio atau video. Itu tergantung kitanya sendiri ya. Dengan demikian, setelah mendengarkan audio biasanya gampang untuk menghafal. Dan anakku, selamat mencoba untuk menghafal. Dan cara ini juga bukan cuma untuk Quran surat Al-Falaq, tapi juga untuk hafalan-hafalan yang lainnya. Subtema berikutnya yaitu menulis Quran surat Al-Falaq ya. Oke anak-anakku, sudah bisakah kalian menulis Quran surat Al-Falaq?
Untuk bisa menulis Quran Surat Al-Falaq dengan benar, lakukan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, cermati cara menulis penggalan demi penggalan, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya untuk ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang harus diperhatikan adalah garis tegak lurus dari garis buku tulis. Lihat posisinya, ada yang agak ke bawah, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang menjulang ke atas. Kedua, menyalin tulisan penggalan Quran Surat Al-Falaq seperti yang akan ditampilkan berikut ini. Dengan demikian, selesailah untuk pelajaran kita hari ini. Dari awal sampai akhir dapat kita ambil kesimpulan dan kita ambil hikmah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan demikian kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.